KTM-nya. Assalamualaikum semua. Syukur alhamdulillah race hari ini saya finish. Saya berasa sangat happy kerana saya berjaya finish dekat di dalam point. Di dalam hari ini dengan cukup baik, hasil yang positif, dan ya senang karena saya bisa langsung ke kualifikasi kedua besok, jadi ya mempermudah jalannya saya besok. Dan ya saya masih banyak juga yang harus saya dan tim perbaiki. Namun jangan salah sangka, di balik sikap santun khas anak muda Gunung Kidul ini tersimpan strategi ngalah bukan berarti kalah. Veda sedang melakukan pengintaian senyap, dominasi lawan. Biarkan mereka senang dengan hasil latihan, karena ksatria sejati hanya bicara di garis finish. Ayo Veda, kamu pasti bisa. Memang kalau kita bicara soal mentalitas, pembalap asal Gunung Kidul ini seolah membawa DNA ksatria Jawa yang sesungguhnya ke aspal Eropa. Di tengah hiruk-pikuk Le Mans yang teknikal, saat para rival mulai menebar siwar lewat catatan waktu yang mentereng, Veda Ega Pratama justru tampil dengan ketenangan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Buah adab, Veda tidak sedikit pun terlihat gusar. Tidak ada gestur frustrasi, tidak ada protes berlebihan kepada mekanik. Dia justru tetap rendah hati, mengakui keunggulan lawan di sesi awal. Namun di balik helmnya, ada api optimisme yang sedang menyala dengan sangat terukur. Ini bukan soal menyerah sebelum berperang, melainkan strategi ngalah bukan berarti kalah yang dipraktekkan secara nyata di lintasan balap dunia. Lihat bagaimana perbedaan gaya bicaranya di depan media. Hakim Danish mungkin merasa di atas angin karena sudah 3 musim melahap tikungan Bugatti Circuit, sementara pembalap kebanggaan kita baru seumur jagung mencicipi aspal ini. Namun filosofi rendah hati ini justru menjadi tameng yang sangat kuat. Ketika lawan merasa sudah menguasai keadaan, mereka cenderung menjadi lengah bungkam di hari balapan nanti. Sirkuit Le Mans ini memang kejam kawan. Dengan kombinasi 14 tikungan yang sempit dan teknikal, sirkuit ini menuntut lebih dari sekadar motor yang kencang. Ia menuntut kecerdasan taktis. Hakim Danish boleh saja bangga dengan posisi keempatnya saat ini, memanfaatkan keunggulan akselerasi KTM yang memang sedang on fire di Prancis. Namun, sejarah mencatat bahwa pembalap yang terlalu jemawa di sesi latihan seringkali justru kehilangan fokus saat tekanan mencapai puncaknya di hari Minggu. Veda, dengan pembawaan yang santun khas anak muda didikan Astra Honda, seolah-olah sedang menjalankan ritual laku prihatin. Dia membiarkan lawan-lawannya bersuka cita lebih awal, sementara dia sibuk membedah setiap inci aspal Le Mans. Dia sadar betul bahwa posisinya di urutan ke-9 hanyalah awalan, sebuah titik berangkat untuk meloncat lebih tinggi. Kesenjangan posisi antara ke-4 dan ke-9 di atas kertas mungkin terlihat jauh, tapi secara mental, Veda sedang berada di posisi yang sangat strategis, menyerang dari kegelapan. Optimisme yang ditunjukkan Veda untuk balapan besok bukanlah omong kosong belaka. Dia tahu betul bahwa mesin Hondanya mungkin sedang suffering melawan dominasi KTM di lintasan pendek ini, tapi dia punya satu hal yang tidak dimiliki pembalap lain, kemampuan adaptasi yang super cepat tanpa kehilangan kontrol emosi. Di saat pembalap lain mungkin sibuk menyalahkan ban atau cuaca yang tidak menentu, dia tetap fokus memberikan masukan teknis yang presisi kepada tim. Inilah yang membuat kita tetap merasa tenang. Kita melihat sosok pembalap yang tidak kagetan, tidak mudah terprovokasi oleh hasil sementara lawan. Dia membawa martabat bangsa di pundaknya dengan cara yang paling elegan. Besok saat bendera start dikibarkan, kerendahan hati itu akan bertransformasi menjadi keberanian yang dingin. Dia akan menunjukkan bahwa di lintasan balap, adab dan teknis adalah dua hal yang jika dipadukan akan menjadi senjata yang sangat mematikan bagi siapapun yang meremehkannya. Mengapa keunggulan Danish masih semu? Jika kita membedah lebih dalam hasil latihan hari pertama, posisi Hakim Danish di peringkat keempat memang patut diwaspadai, tapi jangan sampai kita terkecoh oleh angka-angka di layar monitor. Pembalap Malaysia itu memang punya jam terbang lebih banyak. Dia tahu di mana harus menutup jalur dan di mana harus membuka gas secara maksimal di Le Mans. Tapi mari kita lihat bagaimana cara Veda Ega Pratama bekerja di posisi ke-9. Dia bukan pembalap yang sekadar gaspol tanpa perhitungan. Di sektor kedua, Veda menunjukkan taringnya dengan masuk ke jajaran 5 besar tercepat. Ini artinya apa? Di area yang menuntut kelincahan dan keberanian melakukan late braking, pembalap kita justru lebih unggul dibandingkan banyak pembalap KTM lainnya. Sementara Danish unggul karena stabilitas mesinnya di sektor-sektor awal, Veda justru unggul karena kemampuan individunya dalam mengendalikan motor Honda yang sedang kesulitan. Inilah poin krusial yang sering luput dari pengamatan. Danish mungkin merasa sudah nyaman, tapi kenyamanan itu bisa menjadi bumerang ketika strategi berubah di hari kualifikasi.
Veda saat ini sedang bermain catur di atas motor. Dia mencoba berbagai racing line yang berbeda, mencoba memahami seberapa jauh ban depannya bisa bertahan di tikungan pertama yang sangat mematikan itu. Sikap rendah hatinya tercermin dari kesediaannya untuk tidak memaksakan diri di saat mesin belum 100% sinkron dengan keinginan hatinya. Dia tidak butuh pengakuan di sesi latihan bebas. Yang dia butuhkan adalah data yang akurat untuk melakukan serangan balik. Maka ketika publik Malaysia bersorak melihat Danish berada di depan, sebenarnya mereka sedang melihat seorang pemburu, Veda, yang sedang memetakan jalur mangsanya. Kita harus mengakui secara teknis KTM memang merajai semua aspek di Le Mans tahun ini, mulai dari top speed hingga rekor putaran tercepat. Namun motor hanyalah alat, dan manusialah yang menjadi penentunya. Veda meskipun secara kecepatan puncak kalah jauh dari motor-motor KTM, mampu menempel ketat di posisi 10 besar. Ini adalah bukti sahih bahwa talenta anak Gunung Kidul ini melampaui keterbatasan mekanis motornya. Dia mampu menutupi kekurangan tenaga Honda dengan teknik menikung yang sangat efisien. Kerendahan hatinya untuk terus belajar dari senior-seniornya di kelas Moto3 membuat dia menjadi ancaman laten yang paling ditakuti. Dia tidak banyak bicara di media, tidak melempar kata-kata provokatif, dia hanya bicara lewat akselerasi dan pengereman yang tepat. Besok adalah hari pembuktian. Jika Danish tetap terjebak dalam rasa percaya diri yang berlebihan, dia akan kaget melihat bagaimana Veda akan melakukan improve gila-gilaan. Veda sudah dipastikan lolos ke Q2, dan itu adalah modal utama. Bayangkan seorang rookie yang baru mencicipi sirkuit ini secara penuh setelah absen tahun lalu karena cedera, langsung bisa menembus kualifikasi utama. Ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah hasil dari ketekunan, adab dalam mendengarkan instruksi tim, dan mentalitas baja yang tidak luntur meski berada di bawah bayang-bayang rival yang lebih berpengalaman. Jadi biarkan saja mereka senang hari ini, karena besok cerita di aspal Le Mans bisa berubah drastis dalam hitungan detik. Menembus kabut Le Mans, strategi adaptasi di tengah ancaman hujan. Tantangan bagi Veda Ega Pratama tidak berhenti pada persaingan dengan Hakim Danish, tapi juga pada alam yang tampaknya ingin menguji sejauh mana mentalitas kesatria Jawanya bisa bertahan. Perakiraan cuaca menunjukkan kemungkinan hujan deras di hari Minggu. Bagi pembalap yang minim data seperti Veda di sirkuit ini, kondisi basah adalah mimpi buruk sekaligus peluang emas. Disinilah rendah hati itu kembali diuji. Dia harus berani mengakui bahwa dia kurang pengalaman di lintasan basah Le Mans, dan pengakuan itu akan membawanya pada kehati-hatian yang cerdas. Berbeda dengan pembalap yang merasa sudah pakar, mereka cenderung ke mengambil risiko yang tidak perlu di lintasan licin. Veda akan lebih memilih bermain taktis, mengamankan poin, sambil mencari celah untuk melakukan manuver jika ada kesempatan. Kita sering melihat pembalap berbakat hancur karena ego mereka sendiri, merasa lebih besar dari motor dan lintasan. Tapi Veda berbeda. Dia memiliki kedisiplinan luar biasa dalam menjaga traksi ban. Di sesi latihan terakhir, saat dia masuk ke pit dan memberikan masukan kepada kru mekanik, kita bisa melihat betapa sinkronnya komunikasi antara pembalap dan mesin. Dia tahu kapan motornya mulai protes dan dia tidak memaksakannya. Sifat rendah hati ini membuatnya terhindar dari kesalahan-kesalahan konyol seperti low side atau high side, yang sering menimpa pembalap yang terlalu ambisius mengejar catatan waktu di awal sesi. Bagi Veda, setiap putaran adalah proses pengumpulan rasa, sebuah dialog batin antara dirinya dengan aspal Prancis. Hakim Danish mungkin akan tetap menggunakan gaya agresifnya, mencoba mendominasi sejak lampu hijau menyala. Namun di balapan yang panjang dan penuh drama seperti Moto3, agresivitas tanpa kendali emosi adalah resep menuju kegagalan. Veda dengan filosofi alon-alon waton kelakon, dalam artian melakukan segala sesuatu dengan perhitungan matang meski terlihat lambat di awal, akan jauh lebih berbahaya di lap-lap terakhir. Dia adalah tipe pembalap yang semakin tajam seiring berjalannya waktu balapan. Jika kita perhatikan sejarah balapnya di Asia Talent Cup maupun di seri sebelumnya, Veda selalu punya cadangan energi dan fokus ekstra saat balapan menyisakan sedikit putaran. Disitulah dia akan menunjukkan siapa sebenarnya penguasa aspal yang sesungguhnya. Ancaman yang ditebarkan Veda di hari pertama ini sudah cukup membuat pedok rival mulai was-was. Meskipun hanya berada di posisi 9, jarak waktunya dengan para pembalap depan sangatlah tipis. Dia hanya terpaut sekian milidetik dari pembalap-pembalap top yang sudah bertahun-tahun malang melintang di kejuaraan dunia. Ini adalah sinyal bahaya yang nyata. Seorang anak muda yang datang dengan sopan santun, tidak banyak tingkah, tapi memiliki kecepatan yang bisa meledak kapan saja. Kerendahan hati Veda adalah bentuk penghormatannya terhadap sirkuit legendaris ini, dan biasanya sirkuit akan memberikan hadiah kepada mereka yang menghormatinya. Kita tunggu saja bagaimana narasi ini berakhir. Apakah kesantunan Veda akan melumat keangkuhan rival-rivalnya?
Mengunci kemenangan dengan adab. Mengapa Veda adalah masa depan? Mengapa kita begitu yakin dengan Veda Ega Pratama meski secara posisi dia masih di bawah Hakim Danish? Jawabannya ada pada konsistensi mental. Menjadi pembalap bukan hanya soal seberapa cepat kamu bisa memutar tuas gas, tapi seberapa kuat kamu bisa menahan tekanan mental ketika berada di posisi yang tidak menguntungkan. Veda menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh posisi klasemen latihan. Baginya posisi 9 adalah tempat belajar yang sempurna. Dia bisa mengamati gaya balap David Munoz, Adrian Fernandez, dan tentu saja Hakim Danish dari jarak dekat tanpa perlu merasa terbebani untuk memimpin sesi. Dia sedang menyerap setiap informasi, setiap gerakan lawan, untuk kemudian dikonversi menjadi strategi serangan balik yang mematikan. Filosofi adab Jawa yang dia bawa, rendah hati, menghargai proses, dan tidak jumawa adalah sesuatu yang sangat langka di dunia balap modern yang penuh dengan drama dan kesombongan. Veda adalah antitesis dari pembalap yang suka memprovokasi lawan lewat media sosial atau gestur di lintasan. Dia lebih memilih diam dan membuktikan segalanya di garis finish. Mentalitas seperti inilah yang dibutuhkan untuk bertahan di kerasnya persaingan kelas dunia. Hakim Danish boleh menang di latihan, boleh senang karena didukung mesin yang lebih mumpuni saat ini. Tapi dia harus ingat bahwa balapan sesungguhnya baru dimulai besok. Dan di saat itu, tidak ada lagi ruang untuk pesaiwar. Yang ada hanyalah adu nyali dan kecerdasan taktis. Kita bangga melihat bagaimana Veda merepresentasikan Indonesia. Bukan dengan teriakan lantang, tapi dengan prestasi yang merayap pasti. Keberhasilannya masuk kedua secara langsung adalah bukti bahwa talenta ini memang nyata. Bukan sekadar hype media. Dia adalah ancaman yang nyata bagi dominasi pembalap Eropa dan Malaysia di kelas Moto3. Dengan dukungan tim yang solid dan kemampuan adaptasi yang luar biasa, tidak mustahil posisi ke-9 di latihan akan berubah menjadi podium di hari Minggu. Optimisme ini muncul bukan karena fanatisme buta, tapi karena kita melihat proses yang dilakukan Veda sangatlah benar. Dia membangun fondasi yang kuat lewat kerendahan hati dan kerja keras. Sebagai penutup analisis hari pertama di Le Mans, mari kita tetap berikan dukungan moral bagi ksatria merah putih ini. Biarkan dia bertarung dengan caranya, dengan filosofinya sendiri. Jangan beri dia beban berlebih. Biarkan kerendahan hatinya yang membimbingnya menuju kemenangan. Le Mans mungkin teknikal, mungkin sempit, dan mungkin akan basah oleh hujan, tapi bagi pembalap yang memiliki ketenangan jiwa seperti Veda, semua itu hanyalah variabel yang bisa ditaklukkan. Teruslah terbang tinggi, anak muda dari Gunung Kidul, tunjukkan pada dunia bahwa dengan adab yang baik, prestasi akan mengikuti dengan sendirinya. Besok sejarah baru akan ditulis, dan kita berharap nama Veda Ega Pratama akan terukir manis di aspal Prancis. Mengapa ngalah adalah kunci menuju puncak. Memasuki hari kedua di Le Mans, atmosfer di garasi semakin memanas. Namun pembalap kebanggaan kita tetap menunjukkan wajah sedingin es. Di saat Hakim Danish mungkin sedang sibuk mematut diri di depan cermin keberhasilan semu posisi keempatnya, Veda Ega Pratama justru terlihat makin intens berdiskusi dengan para mekanik Astra Honda. Ada satu hal yang menarik untuk kita bedah, efisiensi. Veda tidak menghamburkan banyak putaran hanya untuk mencari sensasi kecepatan sesaat. Dia tahu betul bahwa di sirkuit sependek dan sesempit Le Mans, satu kesalahan kecil dalam mengambil titik pengereman bisa berakibat fatal. Inilah bedanya pembalap yang hanya punya nyali dengan pembalap yang punya strategi. Veda memilih untuk ngalah dalam hal ego kecepatan di latihan demi mendapatkan pemahaman mendalam tentang titik-titik kelemahan motor lawan. Kalau kita perhatikan sektor ketiga, T3, di mana Veda sempat anjlok ke posisi 16, ini sebenarnya adalah bagian dari skenario besar. Dia sedang menguji limit maksimal traksi ban Hondanya dalam kondisi suhu lintasan yang berubah-ubah. Kerendahan hatinya untuk tidak memaksakan motor di sektor yang bukan kekuatannya menunjukkan kedewasaan luar biasa. Dia sadar bahwa melawan KTM di area akselerasi murni adalah bunuh diri taktis. Maka dia mengalihkan fokusnya untuk menyempurnakan T2 dan T4, di mana kemampuan individu dalam bermanuver lebih dominan daripada sekadar tenaga mesin. Ini adalah sindiran halus bagi mereka yang terlalu mendewakan spesifikasi motor. Veda membuktikan bahwa di tangan pembalap yang tepat, motor yang dianggap suffering pun bisa memberikan ancaman yang membuat lawan berkeringat dingin. Jangan salah sangka optimisme Veda itu berakar pada realitas, bukan ekspektasi kosong. Dia melihat bagaimana Adrian Fernandez mampu membawa Honda ke posisi 6 dan itu menjadi tolok ukur baginya. Jarak antara Veda dan Fernandez tidaklah jauh, hanya hitungan sepersekian detik. Sementara itu Hakim Danish yang merasa sudah nyaman di posisi 4 mulai mendapatkan tekanan mental yang berbeda. Mempertahankan posisi di depan jauh lebih sulit daripada mengejar dari belakang. Veda saat ini berada di posisi underdog yang sangat menguntungkan. Tidak ada beban untuk selalu menjadi yang tercepat
tercepat di setiap sesi. Yang ada hanyalah target untuk terus memperbaiki catatan waktu secara konsisten. Inilah yang kita sebut sebagai mentalitas juara yang tersembunyi di balik sikap santun. Mari kita bicara soal teknikalitas yang menggigit. Second Dunlop di tikungan pertama Le Mans seringkali menjadi kuburan bagi mereka yang terlalu bernafsu melakukan overtake di awal lomba. Veda, dengan pembawaan yang tenang, kemungkinan besar tidak akan melakukan tindakan ceroboh di sana. Dia akan membiarkan para pembalap agresif seperti Danish atau Munoz untuk saling sikut, sementara dia mencari celah dengan kesabaran seorang pemburu kawakan. Kerendahan hati Veda untuk tetap berada di posisi 9 saat ini adalah sebuah bentuk penyamaran yang sempurna. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian terlalu dini, dia membiarkan sorot lampu mengarah ke pebalap Malaysia itu, sementara dia sendiri mempersiapkan kejutan yang sesungguhnya untuk sesi kualifikasi nanti. Ketika ketentraman melawan kegelisahan, ada pemandangan menarik jika kita mengintip ke arah pedok tetangga. Kegembiraan kubu Malaysia atas posisi Hakim Danish sebenarnya menyimpan sebuah kegelisahan terselubung. Mereka tahu betul siapa Veda Ega Pratama. Mereka tahu bahwa pembalap ini adalah mesin pembalap yang bisa tiba-tiba meledak di lap-lap terakhir. Posisi 4 versus posisi 9 di latihan bebas hanyalah sebuah angka di atas kertas yang tidak menjamin apapun saat lampu start padam. Veda tetap rendah hati, tetap menyapa setiap orang dengan senyum khasnya, seolah-olah dia tidak sedang berada di tengah medan perang kelas dunia. Inilah yang justru membuat lawan merasa terintimidasi. Ketentraman jiwa Veda adalah psiwar yang paling efektif tanpa perlu mengeluarkan satu patah kata pun. Logikanya sederhana, jika dalam kondisi motor yang dianggap tertinggal saja, Veda bisa masuk ke Q2 dan menempel ketat para pengguna KTM, apa yang akan terjadi jika tim mekanik berhasil menemukan setup yang lebih stabil untuk balapan besok? Veda tidak butuh motor tercepat di lintasan lurus, dia hanya butuh motor yang lincah untuk melakukan tarian di tikungan-tikungan teknikal Le Mans, dan disitulah keunggulannya. Dia memiliki intuisi tajam untuk merasakan setiap getaran motor, sebuah bakat alami yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Kerendahan hatinya untuk terus menerima masukan tanpa merasa sudah menjadi bintang, membuat proses development motor di garasinya berjalan jauh lebih mulus dibandingkan tim lain yang mungkin sedang dilanda ego pembalapnya. Sindiran yang paling tajam sebenarnya ditujukan kepada mereka yang meremehkan bakat lokal dari Gunung Kidul ini. Veda bukan hanya sekadar pelengkap grid balap Moto3, dia adalah ancaman nyata yang sedang melakukan hibernasi taktis. Di saat Danish mungkin sudah mengeluarkan 90% kemampuannya hanya untuk duduk di posisi 4, kita bisa melihat bahwa Veda masih menyimpan banyak kartu as di balik bajunya. Dia tidak terburu-buru. Baginya, Le Mans adalah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan satu persatu potongan gambarnya. Dengan adab Jawa yang mengedepankan ketelitian dan kesabaran, dia sedang menyusun sebuah mahakarya balap yang akan kita saksikan puncaknya nanti. Kita harus mengapresiasi bagaimana Veda mengelola emosinya terhadap hasil latihan ini. Tidak ada raut muka kecewa, yang ada hanyalah sorot mata yang tajam dan fokus. Dia tahu bahwa di kualifikasi nanti, setiap milidetik akan sangat berharga. Hakim Danish boleh saja merasa di atas angin, tapi sirkuit Le Mans punya cara unik untuk menghukum mereka yang sombong. Tikungan-tikungan sempit itu tidak peduli seberapa banyak musim yang sudah kamu lalui di sana. Yang mereka pedulikan adalah siapa yang paling adaptif dan tenang saat ban mulai kehilangan daya cengkeram. Dan dalam hal ketenangan, kita semua tahu siapa pemenangnya. Veda adalah definisi dari diam itu emas, tapi sekali bergerak langsung juara. Menghadapi Q2, saatnya sang satria menanggalkan jubah kesabaran. Setelah sesi latihan yang penuh dengan perhitungan, kini saatnya Veda Ega Pratama bersiap menghadapi sesi kualifikasi yang krusial. Masuknya dia ke Q2 secara langsung adalah tamparan keras bagi para kritikus yang menyebutnya hanya beruntung di seri-seri sebelumnya. Ini bukan keberuntungan, ini adalah kalkulasi matang. Di Q2 nanti, kita akan melihat sisi lain dari Veda. Jubah kesabaran yang dia pakai di sesi latihan akan sedikit disingkap untuk menunjukkan agresi yang terukur. Dia tetap rendah hati, tapi di lintasan nanti tidak akan ada kata mengalah bagi siapapun yang menghalangi jalurnya. Persaingan dengan Hakim Danish akan mencapai puncaknya di sini, di mana posisi grid akan menentukan nasib mereka di hari Minggu. Menariknya, Veda tetap optimis meski bayang-bayang hujan mulai menyelimuti Le Mans. Optimisme ini muncul karena dia percaya pada proses yang telah dia jalani. Jika pembalap lain merasa ngeri dengan ramalan cuaca, Veda justru melihatnya sebagai panggung untuk menunjukkan kelasnya. Lintasan basah menuntut kelembutan dalam mengoperasikan kontrol motor, sebuah atribut yang sangat identik dengan gaya balap Veda yang halus, namun mematikan.
Sementara pembalap yang terlalu agresif seperti Danish mungkin akan kesulitan menjaga kestabilan motor KTM-nya di atas aspal yang licin. Veda dengan filosofi keseimbangannya diprediksi akan jauh lebih unggul dalam menjaga ritme. Kita jangan sampai lupa bahwa Veda adalah pembalap yang super adaptif. Di hari pertama saja dia sudah menunjukkan progres yang luar biasa dari FP1 ke FP2. Ini membuktikan bahwa kapasitas otaknya dalam memproses data lintasan bekerja dengan kecepatan tinggi. Dia tidak butuh banyak waktu untuk menguasai sirkuit yang teknikal ini. Sindiran bagi rival-rivalnya adalah, jangan biarkan anak muda ini merasa nyaman, karena sekali dia menemukan ritmenya, kalian hanya akan melihat nomor punggungnya dari kejauhan. Kerendahan hati yang dia tunjukkan di depan media hanyalah lapisan luar. Di dalamnya terdapat ambisi yang sangat besar untuk membanggakan merah putih di tanah Prancis. Persiapan mental menuju kualifikasi adalah kunci. Veda sudah membuktikan bahwa dia punya darah dingin. Dia tidak akan terprovokasi untuk melakukan time attack yang sembrono hanya karena melihat Danish berada di barisan depan. Dia akan menunggu momen yang tepat, mencari slipstream yang pas, dan meledakkan catatan waktunya di menit-menit akhir. Inilah strategi yang hanya bisa dijalankan oleh pembalap yang memiliki kontrol diri yang kuat. Di saat yang lain mulai panik mengejar waktu, Veda akan tetap tenang, mengeksekusi setiap tikungan dengan presisi yang menakjubkan. Kerendahan hati itu akan membawanya pada konsentrasi yang murni, bebas dari gangguan ego yang merusak. Kini, semua mata tertuju pada hari esok. Veda Ega Pratama telah meletakkan fondasi yang kuat lewat performa stabilnya di hari pertama dan kedua. Meskipun posisi ke-9 bukanlah posisi yang paling ideal untuk memulai serangan, namun bagi Veda itu adalah posisi yang penuh peluang. Dia sudah membuktikan bahwa dia mampu menempel ketat para pembalap papan atas dunia. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah satu momen kualifikasi yang sempurna untuk bisa merangsek ke baris depan. Kerendahan hati yang dia tunjukkan sejauh ini akan menjadi pelindung mental yang sangat kuat saat dia harus berjibaku di tengah kerumunan pembalap agresif di tikungan pertama nanti. Ksatria ini tidak akan puas hanya dengan menjadi peserta. Dia akan memberikan segalanya untuk melihat bendera merah putih berkibar, gaspol Veda.